Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Teman-teman biku jamaah subuh yang kami muliakan, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu zikir yang bersanad. Saya ulang, zikir yang bersanad. Yang bagaimana itu? Kadang kita lihat mereka masih kiri nak baca pahami atau dia baca buku baru dia amalkan. Apa yang terjadi? Banyak saya dengar maghrib ya nasa masih kiri kak mafallah kak ya, mafallah. Bahkan pernah viral itu di media, ada yang berzikir kesurupan atau mengambang. Ya, harusnya kita berzikir itu makin konsen dan makin tepat. Ya. Nah, inilah pentingnya pelajaran zikir. Ya. Sebelumnya kita tahu ada istilah di dalam Islam itu iman, Islam, ihsan. Ya, biasanya orang bahas seputar iman saja atau Islam, syariat. Ini pun kadang nggak menyeluruh. Ya, contoh. Syariat itu ilmu yang membahasnya adalah fikih. Ya, fikih itu sangat meluas sampai kiamat. Ya. Selama ini fikih ibadah itu dibahas di, misalnya fikih sholat, puasa, zakat dan haji. Fikih syahadat itulah fikih dakwah. Kiasa fikih muamalah, fikih jual beli, ya, fikih sosial, bahkan ada fikih politik, Pak, ada. Nah, politik ini berpolitik itu pilihan. Tapi keyakinan kalau Islam mengurus masalah politik itu harus, karena tidak ada agama di dunia ini yang membahas orang mulai masuk WC sampai ke kepemimpinan kecuali Islam. Tiga agama kilino yang membahas orang masuk WC ada enggak? Kecuali Islam, Pak. Masuk WC kaki, keluar kaki, ya, masuk masjid kaki, keluar kaki. Tapi buktinya orang masuk WC tambah paham WC, kadang kaki kanan. Orang masuk masjid tambah paham, kadang kaki kiri. Perhatian gak, Pak? Sementara agama itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Wah, itu kan masalah kecil, nggak boleh, Pak. Kita harus berislam secara menyeluruh. Ya. Berkembang terus ya fikih kiasa fikih tamkin makuke, Pak. Fikih tamkin adalah fikih tentang kepemimpinan. Jelas sekali, Pak, ya. Jelas sekali, ya. Tolong perhatikan. Tolong dicatat. Allah Subhanahu wa taala secara gamblang, ya, secara jelas terang-terangan memberikan kategori seorang pemimpin di dalam Al-Qur'an. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 247. Al-Baqarah 247. Jelas sekali situ. Jadi syarat pemimpin menurut Allah, ya, hanya dua. Yang pertama, dia pintar. Pintar artinya secara IQ dan spiritual. Pintar itu adalah orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi pemimpin itu harus paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Dan yang kedua harus pintar, Pak. Apa jadinya kalau pemimpin kita bodoh atau dungu atau beleng-beleng? Apa jadinya, Pak?
Jadi syarat pemimpin itu minimal harus bisa dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini Al-Quran, Pak. Dan yang kedua, syarat pemimpin itu harus ganteng. Subhanallah. Coba Pak, calon pemimpin itu menurut Al-Quran harus bagus berinya, harus ganteng lah. Tapi yang kira pemimpin paling takut kepada Allah, paling pintar, dan paling ganteng. Banggalah kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah jelek lagi. Nauzubillah min dzalik. Ada satu contoh ya. Kalau pemimpinnya takut kepada Allah, dia bisa mengeluarkan undang-undang, misalnya wajib zakat. Itu presidennya Chechnya, wajibkan pegawai negeri untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid, dipecat. Bayangkan Pak, kalau pemimpin nanti dia wajibkan sholat duha bagi santri, bagi pelajar. Pemimpin kita tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Pemimpin kita nanti membuat aturan tiap malam Jumat yasinan, tiap malam Jumat salawatan, apakah baca barasanji, dalail dan lain-lain. Kalau tidak Pak, suatu saat pemimpin kita akan menutup masjid, akan menutup pesantren Pak, menghilangkan pelajaran agama, Pancasila pun dia obok-obok. Padahal jelas menurut Al-Quran, calon pemimpin itu harus yang paling bertakwa, pintar, dan ganteng Pak. Nggak usah membayangkan ya. Amin. Amin Pak. Saya nggak kampanye, enggak. Cuma bilang amin. Ya. Jadi berpolitik itu pilihan ya, tapi keyakinan tentang Islam mengurusi politik itu harus. Ya. Angkaya sange ihsan ini yang jarang dibahas. Ero ihsan yang membahas ilmunya adalah tasawuf atau tarekat. Nah, di sini kita. Nah, sahabat mega aku ke mau biconcak bami masalah tarekat. Tidak bersanad. Bahaya sekali. Ya. Amalan tarekat itu cuma zikir. Amalan inti cuma zikir. Jadi harus bersanad, Pak. Orang harus ditalkin. Ditalkin artinya diijazahkan itu ilmu zikir. Karena kenapa? Semua para nabi ditalkin. Atau contoh begini, kenapa orang harus diajari tentang zikir atau ditalkin? Karena banyakkan orang itu Islam KTP. Syukur Pak, alhamdulillah. Tidak ada seorang muslim yang betul-betul sadar untuk mencari guru supaya disyahadatkan ulang. Nah, setuju Pak? Syukur kita ini terlahir dari keluarga yang beriman. Coba bayangkan Pak, kita ini lahir dari keluarga orang kafir. Kira-kira kita ada di masjid Pak? Atau nauzubillah kita ada di gereja? Tidak ada orang yang sadar untuk disyahadatkan ulang atau mencari guru. Masalah tasawuf ini memang harus bersanad Pak, tidak bisa tidak. Beda kalau belajar fikih. Kalau belajar fikih beli saja bukunya, baca selesai. Beda kalau masalah zikir, masalah tarekat, harus ketemu guru dan gurunya harus benar-benar guru. Engkaya sange kamil mukamil. Kamil mukamil itu misalnya seorang guru mursyid, guru pembimbing rohani yang misalnya 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajudnya. Begitu Pak. Kalau enggak, orang halusinasi. Ya memang dia hebat bercerita tentang tarekat atau tasawuf, tapi halusinasi karena dia tidak bersanad. Nah, ini juga kami teliti selama kurang lebih 10 tahun. Kami juga teliti tabligh. Ya, ada ustadz kita yang di samping itu, mending itu, Ustadz Rusmin itu dia bersanad. Tapi lihatlah orang yang bertarekat nasihat lainnya tapi tidak bersanad, halusinasi Pak. Contoh, di akhir zaman nanti seorang laki-laki bisa mengawini 50 orang. Wah, itu kan luar biasa itu. Bahaya Pak. Padahal aturannya cuma 4.
Nanti kan bisa berubah syariat. Kapan syariat bisa berubah? Enggak pernah syariat berubah dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Contoh lagi, menyogok itu tidak berdosa, cuma masuk neraka. Ya Hasan. Bahaya Pak, bahaya. Dia nak guru Pak. Ada lele minta paket. Tabe di. Terakhir saya pengajian di Islam Center, saya bahas juga ini. Minggu depannya diminta lagi, padahal saya sudah pulang. Ini penting Pak, penting sekali. Akhirnya sekarang orang-orang tarekat turun gunung Pak, karena kacau, banyak sekali yang bikin kekacauan. Memang macam basi, tapi alihnya sedih contoh begini. Engkau itu istilah fajala dia nandri balik. Ya, fajala, fabulu balik, dia nandri balik. Bahaya Pak, karena kenapa? Nabi sendiri ditalkin. Kita pernah dengar kisahnya Imam Al-Ghazali? Ya, begini ceritanya. Suatu ketika ibunda Imam Al-Ghazali memanggil anak-anaknya untuk pulang kampung, mudiklah, kangen. Mudah dikasih pemakna Imam Al-Ghazali. Akhirnya Imam Al-Ghazali yang dengan kesibukannya menulis buku, mengajar. Jadi beliau ini dikasih gelar profesor itu umur 30-an tahun. Iya, Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Ya. Pulang ke rumah, ke kampung, mudik bersama adiknya Ahmad Al-Ghazali atau Muhammad Al-Ghazali. Ahmad. Ya. Habis itu seruntun itu teman-teman, masuk waktu duhur atau sholat, maka ada makna dia nulajo ke masjid ina. Saya mengharap, saya minta kita sholat di rumah saja. Karena apa tanda-tanda roh. Ya, jadi mereka sholat di rumah. Otomatis yang jadi Imam Al-Ghazali, makmum adiknya. Ya. Setelah sholat, ini adiknya mengulang sholatnya. Mengulang. Tersinggung Imam Al-Ghazali. Maka dia mengulangi semuanya. Memangnya saya tadi tidak sah sholat saya? Apa kata adiknya? Tidak begitu deh. Tadi waktu kita sholat, saya melihat jubahmu penuh dengan darah. Dari situlah Imam Al-Ghazali baru sadar. Subhanallah, ilmu apa yang kamu pakai? Kamu bisa melihat hal yang gaib. Betul memang dek. Tadi itu sebelum sholat, saya lagi menulis bab haid, ya, tentang macareva, ya. Itu waktu saya sholat masih terbayang itu. Apa nanti lanjutannya dituliskan? Coba bayangkan. Adiknya tembus. Kalau begitu, bawa saya ke gurumu. Ternyata selama ini Imam Al-Ghazali belum mengambil ilmu tarekat bersanad. Artinya belum ditalkin. Ya. Cara penalkinan itu cuma 10 menit. Ya, 10 menit saja. Nanti setelah ceramah, bagi yang ingin diijazahkan zikir, 10 menit saya kasih. 10 menit saja kita buka pintu hati itu, kuncinya langsung zikir kita semuanya nyala. Ya. Alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia menalkin. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini sudah ada 400 orang saya talkin. Imam-imam besar saya talkin. Talkin artinya diijazahkan ya, termasuk Ustaz Ubedillah, Imam Islam Center Samarinda, Abdullah Al-Maki lahir di Mekah, Imam besar Masjid Raya Palopo, Masjid Raya Sengkang, Malili, banyak. Alhamdulillah. Inilah yang kita cari Pak. Gurunya masih hidup di Surabaya. Ya, saya sudah ketemu. Saya langsung diangkat jadi wakilnya untuk bisa mengijazahkan seluruh Indonesia. 10 menit saja. Iya. Iya motor nafo tawe, ramatu baca. Cuma bedanya kita ini bersanad langsung kepada Rasulullah. Maka ada Imam Al-Ghazali, tiwi kak pesir untuk kak gurumu, toto kak guru. Jadi yang dari Imam Al-Ghazali, dia cuma belajar tarekat saja, belajar zikir saja. Ya. Diajak ke gurunya, apa yang terjadi? Ternyata gurunya adiknya ini adalah tukang sol sepatu. Aja bahasa Fajr sandal adik atau dengan semirnya ya. Wah langsung di situ. Fajr sepatu biji. Tapi karena niatnya yang sudah bulat, nggak apa-apa. Di sini Pak. Masalah tarekat ini jangan kita melihat gelar,
Akhirnya Prof. Buya Hamka ditalkin. Ketutas ya yang kelingar riolo Aba Anom. Ya, nama Arabnya Sahibul Wafa Tajul Arifin. Disitulah kami mengambil sanad. Saya pun menyesal kenapa baru, tapi nggak ada istilah terlambat. 10 tahun yang lalu saya sudah diajak, cuma saya bilang maaf, saya meneliti dulu di tablik. Ternyata yang muridnya Aba Anom di Surabaya orang tablik juga, Tosengka Banjar, masih hidup sekarang. Jadi sanadnya jelas. Ya, saya bawa bukunya, bisa nanti dilihat. Buya Hamka ditalkin, Gus Dur ditalkin. Gus Dur itu dicandai sama Aba, nah Gus Dur kamu nanti akan jadi presiden, ya. Candanya jadi. Pimpinannya sedia, Prof. Nasaruddin Umar ditalkin. Talkin artinya diijazahkan, ya. Jaki mendengar kata talkin tu mati talkin, ya memang tu mati talkin. Jangan tunggu mau mati baru ditalkin. Maksud dari hadis itu, laki di maut akum bila ilaha illallah, orang sekara ditalkin. Tapi ingat, orang sekarat itu nggak bisa sudah mendengar. Makanya ada rahasianya nanti di sini. Yang 10 menit itu saya kasih. Iya. Ulama-ulama ditalkin. Ya, kita sambung cerita. Tapi karena Imam Al-Ghazali nekat, nggak apa-apa. Saya berguru. Ya. Besok ketemu, kata gurunya, kamu kan ulama besar. Apa yang kamu mau pelajari? Iya. Kata Imam Al-Ghazali, apapun yang jelas saya mau belajar sama Anda. Syaratnya kamu bersihkan kotoran di pekarangan rumah. Itu Ji. Dibersihkan, menyapu. Terus ada di situ kotoran manusia. Wah, itu juga kotoran manusia itu kamu bersihkan. Imam Al-Ghazali ngambil pelapis tangan, ya, untuk anggaplah kantong plastik untuk mengambil. Kata gurunya jangan. Pakai tangan langsung. Inilah ujiannya orang bertarekat. Memang lain juga ujiannya. Hah? Pakai tangan langsung? Iya, karena orang nekat. Iya, terpaksa dilakukan, terpaksa misalnya. Pas dia mau ambil itu kotoran, langsung gurunya bilang, berhenti. Selesai pelajarannya. Pas gurunya bilang berhenti, Imam Al-Ghazali langsung terbuka pintu hatinya. Langsung menembus ke langit. Dari situlah beliau kembali uzlah ke masjid, menulis buku di menara berjudul Ihya Ulumuddin. Buya Hamka juga setelah ditalkin menulis buku-buku tasawuf. Ternyata Ibnu Taimiyah setelah juga ditalkin akhir hayatnya menulis buku-buku tasawuf. Cuma pengikutnya tidak membahas tentang buku tasawufnya. Kami sudah menemukan semua tulisannya. Jadi yang namanya orang beriman, Pak, harus ditalkin. 10 menit saja, dan zikirnya itu juga cuma 1 kata. Nah, jadi zikirnya 2, ya. Ada jahar, ada dalam hati. Itulah yang paling menentukan nanti dalam hati, Pak. Zikir rahasia nasaturullah. Ada beberapa orang saya setelah talqin langsung ingat, dulu itu kakek saya berzikir itu. Ini jadi masalah. Orang tua kita dulu tidak mengajarkan anak-anaknya zikir ini. Ya, akhirnya, tapi anak-anaknya ada yang lari narkoba karena nggak ada kontrol. Wajar juga sih orang tuanya tidak mengajarkannya, karena memang yang harus mengajarkan ini adalah seorang wakil sah. Kalau tidak, bahaya juga. Saya temukan juga, Pak. Ya. Saya tanya, kenapa Ki Pak selalu mau fana? Nah, tanggalnya madeceng. Orang yang berguru salah-salah, berguru kepada guru yang bukan mursyid, apalagi bukan mursyid kamil mukambil, pasti tujuan hidupnya lain-lain. Contoh, makanya di sini keikhlasan yang perlu orang belajar tarekat itu. Ada orang belajar tarekat cuma ingin kaya, ingin sakti, akhirnya maci sandro. Tapi ada juga
cuma ingin mimpi ketemu Rasulullah. Ada juga kasus cuma ingin fana. Memangnya kalau kita sudah fana, selesai masalah kehidupan? Memangnya kalau kita sudah mimpi ketemu Rasulullah, selesai kehidupan? Padahal kita bertarekat ini, berzikir yang benar ini adalah tujuannya betul-betul ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Riyauna bi Allah Ta'ala. Kalau orang sudah diridahi, berarti dia sudah bersama Allah, sudah bersama Rasulullah. Contoh, Buya Yahya pernah kisahkan di dalam ceramahnya, ada salah satu pondok di Jawa, tiba-tiba santrinya mengaku mimpi ketemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Santri tidak ada yang konsen belajar, Pak. Semua amalan ingin ketemu, mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya pesantren ditutup. Kacau, Pak. Karena santri ini belajar untuk belajar Al-Quran, belajar hadis. Kok tiba-tiba tidak mau belajar lagi? Cuma amalan biar mimpi mimpi ketemu Rasulullah. Bahaya apa? Akhirnya kena mengaku sedih, padahal dia pernah mimpi. Kacau pesantren, ditutup, Pak. Kita ini tujuan hidup bukan cuma mimpi ketemu Rasulullah, tapi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu lebih tinggi daripada cuma sekedar mimpi. Jadi nggak dipakai lagi tuh, Pak. Bertarekat cuma ingin ketemu Nabi Khidir. Orang yang bertarekat sebenarnya itu bukan mimpi, Pak, ketemu langsung dengan Allah. Ketemu Nabi Khidir itu susah, berat amalannya, Pak. Harus puasa, harus ini. Ketemu dengan Allah gampang, cukup sholat khusyuk. Dari zikir inilah akan muncul sholat khusyuknya, muncul sabarnya, muncul syukurnya. Jadi intinya zikir, ya, tapi yang benar, yang bersanad. Ya, contoh, kenapa ada orang berzikir kesurupan? Karena dia tidak berguru. Ya, begini ya, sudah masuk rahasia ya. Sampai jam berapa, Pak? Saya akan kasih ilmunya ini 10 menit saja setelah ceramah ya. Tapi saya kasih gambarannya. Contoh ya. Zikir yang kita pakai, ada yang keras diucapkan, ada yang dalam hati. Jadi dalam hati ini, inilah rahasianya, rahasia. Banyak orang saya talqin yang sudah dari tarekat lain, ternyata tidak diajarkan rahasia itu. Mengambil dua tarekat pada dasarnya sah-sah saja, boleh. Habib Lutfi itu mengambil 40 lebih tarekat, boleh, tapi beliau kan ulama ya. Jadi boleh ada namanya kita megang satu atau tabarruk. Contoh, biar gampang dipaham ya. Ada seorang pemuda yang jago main bola. Pemuda ini ingin sekali main di Real Madrid. Akhirnya dia latihan keras. Memang berbakat, Pak, berbakat. Latihan keras, tidak datang juga tawaran dari Real Madrid, yang datang dari PSM. Akhirnya ya betul loncatan, diambillah tawaran itu, main di PSM. Udah main di PSM, ternyata bagus mainnya. Ada pemantau bakat dari Real Madrid melihat dia main, wah ini berbakat ini pemain, harus kita ambil ini, main di Real Madrid. Akhirnya ditawari untuk main di Real Madrid. Kira-kira ketika ditawari untuk main di Real Madrid, apakah anak ini mau mengambilnya? Hah? Ya maulah, cita-citanya main di Real Madrid, ditinggalkanlah PSM. Begitu ceritanya. Saya sebelum ketemu atau bergabung di sini, saya sudah mengambil Syazili di Mesir tahun 2000. Berarti 23 tahun saya bertarekat Syazili, cuma saya nggak bilang-bilang. Cuma saya nggak bicara-bicara. Ya. Sekarang baru saya bicarakan karena saya sudah mengambil sanad langsung. Sekarang saya sudah ceramahkan. Dulu sebelumnya nggak berani saya, Pak. Ya orang sekarang, dia ini sengi tasawuf, dia yang kena baca bukna. Ada lele menangkil, wah jago nama tarekat. Padahal dia puri talqin. Begini caranya. Dunia saja, Pak. Contoh kesehatan. Nureiki seorang dokter abal-abal. Kira-kira mau jadi apa, Pak? Orang sakit jantung dikasih obat sakit perut. Karena dia nasi kurangi, Pak. Ilmunya tidak bersanad. Itu ilmu dunia loh. Maka sholat, Pak. Apalagi ilmu tarekat. Wah ini saya ijazahkan ya, amalkan ini. Akhirnya orang bingung.
bakso gini dia letuk. Banyak yang mengadu, Pak. Ini ceramahnya Ustaz ini kenapa mulai saya nggak paham sih? Yang kamu nggak paham, dia sendiri nggak paham. Cuma karena ya dunia ini kan butuh namanya sesuatu yang unik untuk dijual. Hati-hati, Pak. Bahaya. Ya. Maaf, kami dari Mesir 9 tahun, di Mekah 2 tahun. Nggak berani saya membahas ini. Sebelum saya ketemu guru yang betul-betul saya yakini, beliau ini adalah guru mursyid kamil mukamil. Kamil menyempurnakan, kamil sempurna dan menyempurnakan, Pak. Yang ciri khasnya begitu tadi. 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajudnya, sampai diberikan karamah oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Karamah kecil ya. Dan saya ketemu orang yang pernah dihidupkan itu. Saya ngobrol. Jadi kalau ada orang, wah karamahnya guruku berjalan di atas air, menghasilkan uang, itu mah kecil. Ya. Mungkin pernah kita dengar ini, ada di Samarinda seberang. Ya sengaja miliar, mendatangkan uang. Saya pernah ketemu orangnya. Itu mah main anak kecil di sini, Pak. Beliau pernah suluk, tapi baru di tingkat dunia, nambil, nalan. Jago memang, Pak. Pernah dia buktikan ilmunya di Saudi. Ya. Datangkan uang real, ditantang sama orang Saudi. Kamu uang rupiah aja kamu bisa datangkan. Ayo. Bisa nggak datangkan uang real? Nah datangkan, Pak, 1 koper. Itu pakai jin, nggak boleh. Di sini kita nggak pakai jin, betul-betul zikir, yang para malaikat pun ikut berzikir. Jadi kalau level jin, apa pakai sandra itu kecil. Dan ini zikir ini langsung ruqyah otomatis. Nah, saya ada pengalaman, ada orang yang sering kesurupan. Itu setelah ditalkin nggak pernah kesurupan lagi, karena zikir inilah sudah menutup pintu-pintu masuknya setan. Ya contoh ya, terakhir setan masuk mengganggu manusia itu lewat 4 pintu, Pak. Depan, belakang, kanan, kiri. Ada yang tahu cara menutupnya? Cara menutupnya dengan zikir yang bersanad, yang saya ajarkan nanti 10 menit. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah dengan bersanad yang akan digurui, itu menutup pintu setan 4 langsung. Ya, taman aja kinti pesan dia, apalagi di media. Kenapa? Ya, ilmu ini memang mau disebar, Pak, nggak boleh ditutup-tutupi. Bahkan target saya, ustadz pun saya akan talkin semua. Dan alhamdulillah sudah berapa orang saya sudah talkin. Ada doktor dari S1-nya Mesir, S2, S3-nya dari Sudan. Senior saya malah di Mesir. Saya sudah talkin. Mereka mencari memang. Iya. Hati-hati. Tarekat yang mutabar, yang resmi itu lebih 40. Tarekat salah lebih 100. Enggak tahu teman tarekat ini lama sampainya kemana nih? Enggak tahu teman tarekat Menre Haji ke Gunung Bawakare kemana nih? Mak tarekat salah, Pak. Di sini kita lebih dekat dengan Allah, zikirnya mantap, dan lebih khusyuk sholat. Sholat khusyuk nanti pelajaran berikutnya. Ya. Jadi sekali kita ucapkan la ilaha illallah dengan penempatan, itu menutup langsung 4 pintu. La menutup pintu depan belakang, ilaha menutup pintu kanan, illallah menutup pintu kiri. Makanya di sini, Pak, orang berzikir makin hari makin dahsyat dia. Betul, Pak. Alhamdulillah kami sudah temukan apa yang dicari. Saya 2 bulan ini ceramah saya tentang ini saja, tidak pernah ganti judul karena penting, Pak. Mega atau kesih mas apa nih, tapi dia runtuh atau ada yang putus sanadnya. Di sini zikirnya tidak madate ya, enggak, Pak, cuma penempatan. Ya itu saya akan ajarkan 10 menit kemudian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.